Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Kamis 7 September 2023. Seperti biasa, bahan permenungan kita ambil dari bacaan Ekaristi hari ini. Bacaan yang pertama dari surat Paulus kepada umat di Kolose bab 1 ayat 9-14 berbicara tentang penegasan Paulus kepada umat di Kolose dan kepada kita. Bapa telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Putranya yang terkasih. Artinya kita dipindahkan dari hukuman kepada kehidupan yang kekal. Berkat Yesus Putranya yang rela wafat di salib untuk menyelamatkan kita. Sedangkan pada bacaan Injil kita mendengarkan kisah bagaimana Yesus menyuruh Simon Petrus menebarkan jala. Meskipun semalam suntuk mereka tidak mendapat ikan, tapi ketika menuruti perintah Yesus, mereka mendapatkan ikan yang begitu banyak. Dan kemudian setelah itu, Simon dan teman-temannya dipanggil untuk menjala manusia. Dan mereka menanggapi, mereka meninggalkan segala sesuatu, dan kemudian mengikuti Yesus. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, yang agak aneh dan mengherankan di sini adalah sikap Simon Petrus ketika diminta untuk menebarkan jala. Meskipun awalnya ada sedikit protes, kita tahu nelayanlah yang lebih ahli dan tahu di mana banyak ikan, kapan ikan muncul, dan bagaimana menangkapnya, waktunya, dan sebagainya. Setelah semalam suntuk, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Dan ketika mereka disuruh Yesus untuk menebarkan jala, Yesus bukanlah nelayan. Para murid lebih tahu waktu, tempat, dan bagaimana menjala ikan, karena mereka memang nelayan, tapi Yesus bukanlah nelayan. Maka ada nada sedikit protes dari Simon Petrus. Dikatakan, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak mendapat apa-apa." Mau mengatakan bahwa saya yang nelayan semalam suntuk tidak mendapatkan apa-apa. Kamu yang bukan nelayan
menyuruh untuk menebarkan jala untuk mencari ikan. Tetapi Simon Petrus dengan rendah hati mengatakan, "Tetapi atas perintahmu, aku akan menebarkan jala juga." Saudara-saudaraku terkasih, seandainya terjadi pada panjenengan semua, akankah kita menebarkan jala? Ataukah kita malah marah-marah? Seringkali orang merasa sombong dan pandai sehingga menolak tawaran dari orang lain. Tapi justru ketika Simon Petrus menuruti perintah Yesus, sekalipun Yesus bukan nelayan, Simon Petrus meninggalkan kesombongannya dengan rendah hati mengikuti Yesus. Apa yang terjadi? Mereka menangkap ikan dalam jumlah yang besar. Kerendahan hati membawa sukacita, keberhasilan, tapi kesombongan akan membuat orang jatuh dalam keputusasaan. Sehingga dengan rendah hati, sikap itu membuat para murid mendapatkan ikan yang begitu banyak. Bahkan dikatakan jala mereka mulai koyak. Sikap ini membuat Simon merasa kecil. Maka ia mengatakan, "Tuhan, tinggalkanlah aku, karena aku ini orang yang berdosa." Melihat hal yang menakjubkan, Simon dan teman-teman merasa kecil, tidak pantas di hadapan Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Yesus justru menegaskan kepada mereka, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Yesus memakai mereka untuk menjadi rekan kerjanya, menjala manusia, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Itu berarti panggilan ini semata-mata datang dari Allah. Ini juga diungkapkan oleh Paulus dalam bacaan yang pertama. Kita telah dibebaskan dari kegelapan dan dipindahkan kepada kerajaannya yang sungguh menghidupkan. Maka karena panggilan adalah datang dari Allah, sikap yang tepat ditunjukkan oleh para rasul. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Kemapanan ditinggalkan untuk ambil bagian dalam karya perutusan. Oleh karena itu, yang diperlukan adalah sikap rendah hati, sikap setia, dan sikap percaya. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama memohon rahmat Allah agar kita diberi semangat rendah hati, semangat setia, dan siap sedia ambil bagian dalam karya perutusan.
agar akhirnya Kristus dikenal dimanapun kita berada. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, lewat sabdamu pagi ini kami kok ingatkan bahwa kami perlu rendah hati untuk siap menerima tugas perutusan dan meninggalkan sikap kesombongan pribadi. Semoga dengan semangat rendah hati kami semakin mampu untuk mendengarkan sabda dan kehendak-Mu, sehingga hanya itulah yang kami wartakan. Buatlah kami sadar bahwa kami telah beralih dari kehidupan kegelapan menuju terang yang sungguh nyata. Semoga akhirnya kami semakin pantas dan layak untuk menjadi pelayan sabda-Mu. Mampukanlah kami untuk menjadi perpanjangan tangan kasih-Mu. Berkati umat-Mu yang sakit dengan kesehatan yang prima. Yang punya beban berat Engkau ringankan. Yang punya persoalan Engkau urai. Dan yang membutuhkan ekonomi yang layak Engkau bantu. Agar akhirnya mereka semakin mampu dekat dengan Engkau sendiri. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu ya Bapa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, saya ingatkan, bahkan saya wajibkan agar kita semua tetap mematuhi protokol kesehatan sehingga terbebas dari virus corona. Kita juga membantu orang lain terbebas dari virus itu kalau kita juga sendiri sehat. Saya juga mengingatkan besok adalah ulang tahun paroki kita. Pagi tetap ada misa harian untuk merayakan kelahiran Bunda Maria. Dan sore kita mengadakan Ekaristi untuk ulang tahun paroki kita. Tema Ekaristi berbeda, maka umat diperkenankan untuk mengikuti misa dua-duanya, baik pagi maupun sore. Saya ingatkan tumpeng perlingkungan diharapkan sampai di Mandala Graha maksimal jam 5 sore agar bisa dinilai dan setelah Ekaristi bisa diumumkan pemenangnya. Saya mengucapkan terima kasih atas berbagai peran serta panjenengan dalam paroki ini, baik dalam bentuk doa-doa, tenaga maupun dana, sehingga paroki kita semakin mampu untuk melayani sesama. Juga terima kasih para panjenengan yang telah
ikut ambil bagian dalam mengisi gedung Maria La Salette dan gedung Berthier. Semoga semakin nyaman untuk digunakan dalam pastoral kita. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.